Oke teman-teman, karena udah jam 8, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakalan belajar matematika saintek. Nah, perkenalkan dulu, nama aku Nanda Kumata Putri. Kalau misalnya kalian udah ikut PK kemarin, pasti melihat lagi gitu. Kalau misalnya aku di sini tuh nggak sendiri, ada juga Kak Rizky. Halo semua. Ya Kak Rizky, silahkan memperkenalkan diri. Oke, nama kakak Kak Rizky Supriyadi. Bisa kalian panggil Kak Rizky aja. Nah, kakak sama Kak Nanda bakal ngajarin kalian tentang matematika saintek yang ini sangat dibutuhin buat kalian yang anak IPA yang mau masuk ke jurusan yang berbau dengan hitung-hitungan. Itu jadi poin penting, tapi nggak kalah penting juga buat jurusan yang nggak ada hitung-hitungan, buat nambahin sukses kalian nanti di UTBK misalnya ada yang rendah. Nah, kebetulan kakak sama Kak Nanda itu ditemani juga sama Kak Vina, tapi Kak Vina hari ini berhalangan hadir karena lagi sakit. Jadi cuma saya sama Kak Nanda yang bakal ngasih kalian pelajaran tentang matematika saintek ini. Oke. Oke, jadi di sini kita bakalan bahas eksponen dan logaritma. Nah, di eksponen dan logaritma ada apa aja sih? Ada definisi bentuk, sifat-sifat, persamaan sama pertidaksamaan. Oke, bisa dilanjut, Kak. Pertama, eksponen sama logaritma itu apa sih? Jadi, di bentuk umum eksponen itu A pangkat N. Maksudnya apa sih, Kak? A itu basis, N itu eksponen atau bilangan pangkat. Misalnya ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 0, terus ada juga A pangkat 12, gitu-gitu. Nah, kalau logaritma, bentuk umumnya itu A log B. A log B itu A-nya basis, B-nya numerus atau hasil. Misalnya contohnya ada 2 log 8. 2 log 8 artinya adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 8. Maka kalau misalnya ditanya 2 log 8 berapa? Jadinya 3. Kenapa bisa 3? Karena 2 dipangkatin 3, hasilnya itu 8. Jadi kayak kebalikannya gitu loh. Nah, kalau misalnya ada 2 log 1/8, artinya 2 pangkat berapa nih yang hasilnya 1/8? Karena 2 pangkat minus 3 hasilnya 1/8, maka hasilnya 3. Nah, kalau misalnya ditanya hubungannya apa sama eksponen gitu. Hubungan eksponen sama logaritma, dia itu berkebalikan. Maksudnya berkebalikan tuh kayak gini. 2 log 8 sama dengan 3. Maka 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 8. Basisnya 2. Eksponennya 3. Hasilnya 8. Gitu. Contoh lagi ada bentuk logaritma dari 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 kan hasilnya 625. Berarti kalau dibalik 5 log 625 hasilnya itu 4. Gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ya kebalikannya. Lihat sifat awalnya. Bentuk umum logaritma itu A log B. Sedangkan eksponen itu A pangkat N sama dengan B. Gitu. Kita bisa dilanjut, Kak. Selanjutnya ada persamaan eksponen. Tadi bentuk dasar
dasarnya ya, logaritma sama eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen itu ada 11. Ini kalian harus hafal sih. Seenggaknya kalau nggak hafal, pahamin ya. Dan nggak asing gitu sama sifat-sifat ini. Sebenarnya ini bisa udah dipelajarin dari SD kali ya. Udah ada sifat-sifat eksponen. Kalau ada yang basisnya sama, lihat sifat pertama. Kalau ada yang basisnya sama, tapi pangkatnya beda, ketika mereka dikalikan, maka pangkatnya bertambah. Misalnya ada 2/3 dikali 2/4. Berarti hasilnya jadi 2/7. Dari mana? 3 ditambah 4 gitu. Itu kalau sama-sama 2 gitu. Ada juga kalau misalnya dia ada pangkat dipangkatin lagi. Kalau pangkat dipangkatin lagi, jadinya pangkatnya dikali. Misalnya ada 3/2, dipangkatin lagi 3, jadinya 3/6. 6-nya hasil dari mana? 2 dikali 3. Tuh. Terus ada lagi A kali B dipangkatin N. Kalau ada di dalam kurung, kalau ada yang di dalam kurung, berarti dua-duanya kena pangkat. A-nya kena pangkat, B-nya juga kena pangkat. Misalnya ada 2A dipangkatin 2, berarti 2/2, A-nya juga pangkat 2. Gitu. Terus kalau misalnya pembagian, tadi perkalian ditambah pangkatnya. Kalau pembagian tapi dia beda, maka dijadiin pecahan. Tapi pangkatnya bisa dikeluarin. Kalau pangkatnya sama nih, pangkatnya sama. Misalnya pembagian 2/3, 2/3 dibagi 3/3. 3/3. Jadi hasilnya 2/3 dalam kurung pangkat 3 karena pangkatnya sama gitu. Terus kalau misalnya basisnya yang sama gimana, Kak? Kalau basisnya yang sama berarti pangkatnya berkurang. Kalau basisnya yang sama berarti pangkatnya berkurang. Contohnya kayak gini. Misalnya ada 3/5 per 3/2. Berarti hasilnya jadi 3/5 dikurang 2. 3/5 dikurang 2 jadinya 3 dipangkatin 3. Tuh. Dan ada sifat lagi nih. Sifat selanjutnya itu A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangan yang pangkatnya itu 0, hasilnya pasti 1. Ingetin, berapapun yang pangkatnya itu 0, hasilnya sama dengan 1. Mau dia 100.000, mau dia 1/1 tetap 1. 2/0 tetap 1 gitu. Terus kalau pangkatnya negatif, berarti dia jadi positif kalau ada di bawah 1/A². Kalau ada 1/A² berarti aslinya dia itu A⁻². Pangkatnya negatif bisa positif kalau dia ada di bawah. Terus kalau akar pangkat tapi pangkatnya nggak sama, dia jadi pecahan. Misalnya ada akar pangkat dari 3 dipangkatin 4
per akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4 gitu. Berarti kalau kita bisa nulis di bentuk lain jadi 3 pangkat. Nah, yang pangkatnya di atas, akarnya ada di bawah. Jadi 3 pangkat 4 per 3. Kalau misalnya ada pecahan yang dipangkatin tapi negatif, dia bakal jadi positif kalau dibalik. Jadi kalau 2 per 3 pangkat minus 2 sama aja, sama dengan 2, 3 per 2 pangkat 2. Kebalik, 2 sama 3-nya dibalik. Yang 10 ada, gimana kalau akar pangkat tapi dia pecahan? Berarti dua-duanya kena akar pangkat gitu. Sama kayak di dalam kurung. Di dalam kurung dua-duanya tetap kena akar perpangkatan. Kalau ini akar pangkat berarti A-nya juga kena, B-nya juga kena. Misalnya ada 4 per 9. Akar pangkat 2. Berarti 4-nya diakarin 2, 9-nya juga diakarin 2. Balik. 9-nya juga diakarin 2. Jadinya 2 per 3 gitu hasilnya. Kalau A pangkat M sama dengan A pangkat N, berarti M sama dengan N. Maksudnya, kalau ada gini, 2 pangkat X plus 2 sama dengan 2 pangkat X min 3. 2X min 3 gitu. Berarti si X plus 2 sama dengan 2X min 3 gitu. Ada sifat yang kayak gitu juga. M sama dengan N, pangkatnya sama dengan pangkat. Terus syarat A-nya itu harus lebih dari 0. Kita 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, Kak, bisa dilanjut. Sampai sini paham nggak ya kira-kira? Paham nggak ya kira-kira teman-teman? Kalau aku ngejelasinnya kecepatan, bilang ya. Oke, Kak. Lanjut. Halo teman-teman. Ada yang bingung nggak? Ulang nomor 10 ya, oke. Ulang nomor 10. Misalnya nih ya, ada akar pangkat 2 dari 4 per 9. Nah, yang kita akarin nggak cuma 4-nya aja, tapi penyebutnya juga ikut kena akar. Jadinya akar pangkat 2 dari 4 per akar pangkat 2 dari 9. Karena dia akar pangkat 2, berarti berapa dikali berapa yang hasilnya 4? 2 kan? Nah, kalau yang 9, berapa kali berapa yang hasilnya 9? 3, jadi hasilnya 2 per 3. Kayak gitu. Udah paham belum? Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyain nggak dari 11 nomor itu?
Lanjut Kalau nggak ada atau yang mau gimana? ditanyain bisa dilanjut. Apa sih bisa nggak? Udah kan? Nih, misalnya ada contoh soal kayak gini. 12 A pangkat 4 B pangkat minus 3 dipangkatin lagi minus 1. Kalau misalnya perhatiin dari sifat yang tadi nih, kalau dia ada di dalam kurung, berarti kan dipangkatin lagi. Jadi 12-nya jadi pangkat minus 1. Terus A-nya jadi pangkat minus 4. B-nya tak jadi plus 3. Kenapa? Karena si minus 1 tadi kali 2 dijadiin pangkat 12. Terus minus 1 ke A juga. Yang tadinya plus kali min, hasilnya min. Nah, minus 1 juga ke 3. Karena dia min, ketemu min, hasilnya jadi plus. B-nya jadi pangkat plus 3. Terus, pangkat yang bawah, 2 kali 7, 14. 2 kali minus 2, jadi minus 4. Habis itu, bisa kita coret nih yang bisa dicoret. Yang bisa kita coret berarti A. A yang ada di bawah karena naik ke atas. A yang ada di bawah karena naik ke atas, jadinya kan minus. Di sifatnya yang tadi, yang ada di bawah, kalau naik ke atas jadi minus. Atau kebalikannya, kebalikan dari sifat awalnya. Jadinya, 12-nya kan juga minus, jadi 1/12 nih, dari 12 dulu, 1/12. Terus lanjut ke yang A. A-nya karena minus, jadi bisa dijumlah min 4 ditambah min 14. Hasilnya minus 18. Terus tinggal yang B nih. B tadinya min. Ke atas jadi plus. Ke atas jadi plus. Plus 3 tambah 4 hasilnya 7. Jadinya jawabannya B pangkat 7 per 12 A pangkat 18. Kenapa? A-nya jadi di bawah biar pangkatnya nggak negatif gitu. Maksudnya kayak gitu. Sampai sini paham nggak contoh soal yang pertama? Kalau nggak paham, bisa ditanyain ya. Kakak bisa dilanjut, Kak. Nih, coba kalian coba dulu. Bentuk sederhana dari 3A pangkat minus 2, BC pangkat minus 3, dipangkatin minus 1. 2, 4, A pangkat 5, B pangkat minus 3, kali C. Dua-duanya dipangkatin minus 1. Berarti kalau dalam kurung kayak gitu, atas bawah dipangkatin minus 1 ya. Coba ya, kerjain. Aku kasih waktu 4 menit dari sekarang.
Tadi udah ada yang jawab. Tahu belum? Jawabannya apa nih? Yodi udah kelar tuh. Yang lainnya gimana nih, guys? A? Benar yang A. Nanya udah kegeser ke pembahasan. Ya, jadi jawabannya bener A. A dari mana? Dari -1 dikaliin ke dalam. -1 dikaliin ke 3, ke A, ke B, ke C juga. 3/24. Kita bisa dicoret sih. 3/24. Jadinya 1/8. Nah, 1/8 kita bisa kerjain yang A. A-nya tadinya kan -2 sama bawahnya 5. Karena 5-nya ada di bawah, dia pindah ke atas jadi min 2, -5 jadi -7. B-nya juga gitu, B -3 dijadiin ke atas jadi +3. +3 tambah 1, nih, +3. Maksudnya 1 min 3 jadinya +4. Ya kan? Karena tadinya B-nya pangkat 1, terus ditambahin B yang ada di bawah, jadinya B-nya jadi pangkat 4. Nah, C-nya juga kayak gitu. C yang di bawah kan pangkatnya 1. Karena naik jadi -3 kurang 1. Jadinya C-nya pangkat -4. Terus, kita bisa lihat, karena kita belum jadiin pangkatnya -1, -1-nya belum kita masukin, kita bisa masukin di sini. Karena tadinya 1/8 tuh yang atas tadinya 1/8, kita bisa ganti jadi 8 pangkat -1. Nah, si 8 pangkat -1 ini karena dikaliin ini bisa dikaliin -1 kali 1 jadinya 8 doang. Terus A-nya yang tadinya 7-nya pangkatnya itu minus, karena dikaliin minusnya +8, A pangkat 7, B-nya jadi -4, C-nya pangkat 4. Nah, karena dilihat dari option soal, dia mintanya ada optionnya itu B-nya di bawah, jadi kita ubah ke bawah. B-nya pangkat 4, atau maksud soalnya itu biar semua pangkatnya positif. Gitu. Jadi jawabannya A. Betul. Oke, selanjutnya bakalan dilanjutin sama Kak Rizky. Silakan Kak Rizky. Sebelumnya suara kakak kedengeran? Kedengeran, Kak? Oke, jadi tadi yang Kananda ngasih tahu yang ada 11 sifat, itu kalian harus benar-benar hafalin, jangan cuma dicatat di buku, tapi harus dihafalin juga. Nah, kenapa sih harus dihafalin? Karena itu eksponen, itu ibaratnya dasarnya dari aljabar. Jadi, aljabar dulu, baru eksponen. Nah, kalau eksponen kalian nggak tahu sifat-sifatnya kayak apa, nanti buat ke materi-materi berikutnya bakalan bingung juga.
Nah, di sini kakak bakal jelasin tentang persamaan eksponen. Hx, Hx. Kalau ngikutin persamaan eksponen tadi kan sama kayak gini. A pangkat M sama dengan A pangkat N. Dicoret kan? Jadi M pangkat N. Nah, sebenarnya sesimpel itu. Kalau ngerjain soal tanpa konsep, sebenarnya sesimpel itu, kayak cuma A-nya dicoret, ya udah M pangkat M sama dengan N. Jadi pangkat sama dengan pangkat. Itu kalau tanpa konsep persamaan eksponen. Tapi biar lebih jelasnya, di sini kalian jelasin. Jadi, persamaan konsepnya dari persamaan eksponen itu ada empat solusi. Fx sama dengan Gx, Hx sama dengan 1, Hx sama dengan min 1. Dengan syarat fx gx-nya ini genap, fx dan gx-nya ganjil, hx sama dengan 0. Kita langsung masuk ke solusi yang pertama dengan contoh soal ini. Ini contoh soalnya. Kita masuk ke ini. Fx sama dengan gx. X sama dengan 2x plus 1, x sama dengan min 1. Ini salah. Kenapa salah? Karena sebentar. Karena itu gimana adalah apa namanya? Kita lewatin dulu. Soalnya di sini juga nggak jelas kenapa harus x sama dengan min 1 itu salah. Terus yang kedua, hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1, kita pangkatnya berarti HO. Jadi hx ini itu kan pangkatnya ya. Pangkat yang oke, maaf. Jadi hx itu yang x plus 1. X plus 1 yang ini nih. Karena ini contohnya hx ya. Di sini hx, berarti hx plus 1 sama dengan 1. Satunya dari mana? Satunya dari sifat yang ini. Sifat 2 itu sama dengan 1. Nah, yaudah berarti 1 ini pindah ruas ke sisi kanan. Kalau misalnya plus, pindah ruas ke kanan maupun ke kiri. Kalau tadinya plus, itu bakal jadi minus. Makanya ini kalau plus 1 pindah ke ruas kanan, itu hasilnya jadi 1 min 1. 1 min 1 ya 0. Ya. Hx sama dengan min 1. Hx sama dengan min 1, ya kita tinggal dimasukin aja sama kayak tadi contoh nomor 2. Hx-nya itu x plus 1, plus 1 ini pindah ke ruas ini jadi min 2, x sama dengan min 2. Syarat yang ketiga itu fx dan gx genap, fx dan gx ganjil. Nah, kalau misalnya kalian udah belajar penalaran umum waktu pertemuan-pertemuan kemarin yang PK, mungkin ini kakak jelasin sampingan aja. Jadi kalau kalian ketemu kata dan, terus ada dua pernyataan, misalnya A dan B. Nah, misalnya A-nya salah, ya B-nya juga ikutan salah. Tapi beda dengan kata atau. Kalau A atau B, misalnya A-nya salah, B-nya belum tentu salah. Tapi kalau misalnya A-nya benar, ya belum tentu juga B-nya benar. Jadi kalau atau ini ya kita punya dua kemungkinan lah, beberapa kemungkinan kalau atau. Misalnya A-nya salah, ya B-nya benar. Tapi kalau ada kata dan, itu dua-duanya harus benar. Atau dua-duanya harus salah. Makanya kenapa ini salah? Karena syaratnya itu fx dan gx. Jadi kalau misalnya fx-nya ganjil, ganjil ya, berarti walaupun fx-nya ganjil, gx-nya genap, itu kan beda ya. Jadi dua-duanya itu harus sama. Jadi harus ganjil sama genap, itulah. Bedanya genap sama ganjil apa sih? Ya kalau genap ya 2, 4, 6 gitu kan. Tambah 2, tambah 2, tambah 2 terus gitu. Berarti yang solusi 3 itu salah. Terus yang keempat, X sama dengan 0. Tinggal masukin X sama dengan min 1. Salah, kenapa? Salah karena fx di solusi 4 yaitu min 1 lebih kecil dari 0. Maka tidak bisa dan otomatis gx-nya juga tidak sesuai. Maka HP-nya 0. Itu kalau pakai
persamaan. Tapi misalnya kalian emang mau langsung ngerjain, ya udah yang X plus 1 ini tinggal dicoret aja sih. Biasanya kalau di soal UTBK atau soal-soal yang bisa dikasih itu tanpa syarat 4 ini kalian kerjain. Kecuali ada pernyataan kerjakan sesuai syarat persamaan eksponen. Tapi kalau nggak ada, ya kalian tinggal dicoret aja. Coret. Sampai sini ada yang bingung nggak? Atau ada yang pengen ditanyain? Kalau nggak ada, juga dijawabnya di kolom komentar yang nge-press di chat. Ada yang mau ditanyain atau enggak? Ini dianggap aja. Ya, ini fx sama dengan dx. Pangkatnya yang sama sekarang. Kalau pangkatnya sama, berarti pangkatnya yang dicoret. Intinya itu. Kita sekarang belajarnya nggak dari persamaan, nggak dari persamaan ini, tapi dari soal-soal yang sering keluar gitu. Kakak mau ngasih tahu aja, misalnya ini ada contoh. Ini contoh. Misalnya ada 2x sama dengan 2y. Ini kan yang dicoret itu 2-nya kan, berarti 2 ini dicoret, x sama dengan y. Tapi gimana kalau beda kayak begini? 3x sama dengan 3, salah. Gimana kalau 3x sama dengan 4x? Pangkatnya kan sama nih. Nah, pangkatnya kalian coret aja. Jadi 3 sama dengan 4. Nah, kok bisa sih Kak, kayak kenapa nih 2 ini dicoret gitu? Ini terus kenapa pangkatnya dicoret? Kalau misalnya kalian jawabnya dari sananya, itu menurut Kakak kurang tepat. Karena ini diambil dari persamaan logaritma. Nih, Kakak stop share dulu. Kakak share screen whiteboard. Oke. Udah kelihatan belum whiteboardnya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Jadi ada logaritma itu kan sifatnya A log B sama dengan C. Itu jadi A pangkat C sama dengan B. Ini konsep dari logaritma. Sekarang kenapa sih A pangkat 0 itu sama dengan 1? Ini bukan dari sananya gitu. Kayak pasti ada asal usulnya gitu. Jadi karena A itu sebagai A, kita tulis di sini A sebagai A, 0 itu sebagai C, yang B-nya sama dengan 1. Kita ambil konsep dari yang ini. Nah, sekarang kita masukin ke logaritma. Logaritma itu kan A log B sama dengan C. Sekarang A-nya itu A log 1 sama dengan 0. Nah, A log 1 sama dengan 0 ini itu emang udah dari sananya gitu. Jadi A log 1 ini konsep dari logaritma. Sama kayak begini. AB pangkat 2 itu jadi kayak gini. Ini emang udah dari sananya gitu, udah konsep dari sananya. Sama kayak A log 1 sama dengan 0. Itu berasal dari sini. Kenapa A pangkat 0 itu 1? Ya dari ini, dari A log 1, 0. Terus kayak tadi, misalnya ini 4, ini 2x, ini 4, ini 5x. Kenapa jadi 2x sama dengan 5x? Kenapa gitu kan? Kenapa 4-nya bisa dicoret? Itu harus jadi pertanyaan. Nah, kita masukkan ke log tadi. A log B sama dengan C. A-nya yang mana? A-nya itu 4. B-nya itu yang 4, 5x. C-nya itu 2x. Dari ini, A pangkat C sama dengan B.
Terus, kenapa 4-nya itu bisa dicoret? Kita masukin ke persamaan logaritma. A log B sama dengan C. A-nya itu 4, log B-nya itu 4 pangkat 5X, sama dengan 2X. Kan kalau misalnya pangkat ini kan bisa taruh ke depan ya. Ini pindah ke depan sini, jadi 5X kali 4 log 4 sama dengan 2X. Nah, 4 log 4 berapa? 1. Jadi 5X sama dengan 2X. Itu. Kenapa bisa 4-nya dicoret, Kak? Gitu kan? Bukan dari sananya, tapi ada berawalnya itu dari mana gitu. Paham nggak? Halo, paham nggak? Atau kecepatan? Boleh dijawab tuh kakaknya, kalau nggak paham bisa ditanya. Ya tanya aja sih. Nggak usah malu-malu. Paham nih? Ya udah, kalau paham, dilanjut. Berarti ini kita lewatin aja. Terus yang ini, oke, yang ini juga penting. Jadi ini ada soal itu 2x pangkat 2 min 12. Ini nggak kelihatan. Soalnya nggak kelihatan. Kalau di kalian itu kepotong nggak atau kelihatan soalnya? Soal keseluruhannya kelihatan nggak? Halo? Soal keseluruhannya kelihatan nggak? Misalnya 2x pangkat 2-nya itu kelihatan nggak? Atau ketutupan? Kelihatan kak. Kelihatan, Kak. Kakak langsung jelasin aja. Jadi kan ada soal. Itu 2x, 2 pangkat x-nya kalian misalin dulu m. Kalian misalin m. Jadi biar dipermudah aja. Jadi m pangkat 2 min 12m plus 32 sama dengan 0. Oke, ini udah. Pasti kalian udah paham sampai sini. Terus pakai konsep kedua persamaan kuadrat. Ini sebenarnya bukan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat tuh ininya nih namanya, tapi dari sini ke sini itu namanya bukan persamaan kuadrat, namanya faktorisasi. Nah, ini M-4, nih M-8. Mungkin juga kalian tahu kenapa bisa 4, karena ini kita tutup dulu. Kita ilangin M-8-nya jadi M-4 aja. Karena ini 0 sama dengan 0, berarti sama 0 juga. M-8 sama dengan 0. Jadi tinggal dipindah luas, ada 2 nih. Udah dapat M-nya. Sekarang pengembalian ke permisalan awal. Awalnya itu kan 2X sama dengan M. M sama dengan 4, M itu 2X. Yang tadi kakak bilang, 2-nya itu bisa langsung dicoret, ini ada jawabannya. 2-nya juga bisa dicoret, ini ada jawabannya. Jadi gitu. Kenapa bisa dicoret? Ya kakak udah jelasin di awal pakai konsep A log B sama dengan C. Gitu. Atau A pangkat C sama dengan B. Mungkin di sini kalian udah paham sih. Kita lanjut. Sama logaritma, oke. Di sini kan yang tadi udah dijelasin dari awal juga, A itu sama dengan 1. Ini pasti kalian paham lah, A ini mau diganti angka berapapun, kalau misalnya ini sama, pasti hasil 1. A log B 1 sama dengan 0, itu berasal dari A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, ini yang tadi kakak dijelasin di awal. Berarti ini nggak ada kebingungan. Ini N nih, N. A pangkat N log B pangkat M. Jadi pangkatnya ini tuh boleh taruh di depan A log B. Nah, ini kenapa jadi A pangkat N log
B pangkat M jadi A log B doang, Kak. Karena ini kalau diubah nomor 4, itu jadi M per M kali A log B. Kan M per M itu kan 1. Jadi kalian nggak usah ditulis juga nggak apa-apa gitu. Oke, mungkin nomor 3 yang bingung. Kakak ambil contoh di sini di atas. Misalnya ada A pangkat 18. 18 log B pangkat 2. Jadi syaratnya itu M per N. M-nya itu yang ada di B-nya, N-nya itu yang ada di A. Jadi 2 per 18 kali A log B. Nah, udah cukup sampai sini. Ini terserah kalian mau sederhanain, nggak apa-apa, tapi biasanya kalau di matematika, itu kalian harus disederhanain paling sederhana. Oke, jadi 3, 4 ini menurut kakak juga nggak ada masalah juga, kalian pasti ngerti. Yang 5 sekarang, A log B sama dengan 1 per B log A. Ini tinggal dibalik aja. Contoh soalnya gimana, Kak? Misalnya 4 log 5. Kalian bisa ubah jadi 1 per 5 log 4. Tinggal dibalik. Ini juga A log B sama dengan... Nah, yang jadi pertanyaan ini biasanya sifat yang dilupain sama teman-teman tuh yang ini. Yang ke-6 biasanya ya. Yang sering dilupain. Contohnya gini. Misalnya ada 2 log 5. Ini terus log 5. Ini log 2. Karena B-nya itu kan jadi yang di atas, A-nya jadi yang bawah. Sekarang kakak tanya, misalnya ini nggak ditulis, log berapa? Kalau nggak ditulis, angkanya berapa? Ada yang bisa jawab ya? 10 bukan, Kak? Jadi kalau misalnya nggak ditulis sama pembuat soal itu 10. Makanya jadi kenapa log 10 itu sama dengan 1? Ya karena ininya 10, tinggal dicoret gitu. Nah, tapi misalnya 10 log 5 per 10 log 2, itu kan ini udah sesuai konsep. Tapi kalian bisa ubah juga 10-nya dengan angka lain, dengan syarat atas bawahnya harus sama. Contoh, 10-nya kalian ganti 4. Bawahnya juga 4. Gitu. Atau misalnya kalian mau ganti 999 ya. 999 5. Bawahnya juga bisa, asalkan syaratnya sama. 999 log 2 itu. Jadi kalian bebas ganti angka 10-nya itu jadi angka lain dengan syarat atas bawahnya harus kalian ganti. Nggak boleh nih 999 log 5, bawahnya kalian pakai yang 10. Nah ini salah. Tapi kalau emang dasarnya soalnya kayak gini, ya itu benar. Kecuali bentuknya kayak ini nih dari nomor 6. Oke, mungkin sampai sini nanti kalian kalau bingung tanyain. Sekarang ini apa nih? Oke. Ini A log B sama dengan B. Ya ini emang kalian udah harus apalin aja, nggak ada yang harus dijelasin lagi. Jadi kalau misalnya ini angkanya sama, misalnya 2 log 7, misalnya 7. Nah, karena ini sama ya udah langsung ini aja nilai B-nya. Tuh. Oke. Kakak rasa 7 juga nggak ada yang bingung. Terus sekarang yang 8. Nah, karena ini sama, A, ini A, dan tandanya plus, itu B-nya sama C langsung dikali aja. Kalau kurang gimana, Kak? Kalau kurang ya kalian bagi aja B sama C-nya. Nah, 8, 9, 10. Yang 11 nih jarang dipakai. Yang dipakai yang 11, bebas kalian mau gunakan. Oke. Kita ambil konsep awal yang ini. A log B plus A log C. Sama dengan A log B C.
Sekarang kita angka. Misalnya angkanya 2, ini log 4 plus 2 log, misalnya berapa ya? 32. Jadi 2 log berapa nih? 128. 2 log 128, 2 pangkat berapa? 128, 2 pangkat berapa? Iya, bisa jawab nggak? 128 itu 2 pangkat berapa? Misalnya 4, itu kan 2 pangkat 2. 8, 2 pangkat 3. 7. Iya. 7. Nah, yang tadi kali bilang karena ini 7 bisa pindah ke depan, jadi kayak begini. Nah, 2-nya coret, jadi hasilnya 7. Oke. Sekarang yang perkalian, yang pengurangan. A log B kurang A log C. Jadi A log B per C. Contoh soalnya, 2 log 8 kurang 2 log 4. Hasilnya berapa? Coba dihitung. Satu, Kak. Oke, saya 1. Dari mana? Jadi tinggal 2 log 8 per 4. 2 log 2, 2 log 2, 1. Terus yang terakhir, ini yang log paling gampang. Log paling gampang. Gampang. Kenapa kalau bilang kayak gitu? Karena gini, log B kali B log C, C log A. Jawabannya berapa? Ada yang tahu? Oke, misalnya kalian temu perkalian, terus di sini sama nih, berhadapan, ini beradab. Coret aja langsung, coret. Ini juga coret. Tinggal A log A. 1. Contohnya gini, log 5, 5 log 7. Jadi berapa? 5. Jadi berapa hasilnya? 4 log 7, Kak. 4 log 7. Jawabannya itu. Soal lain sih sama aja, misalnya 5 log 11, ini ada 11 log 8, ya ini tinggal dicoret 11-nya jadi 5 log 8, gitu aja. Oke, mungkin kita lanjut ke ini. Ini lumayan sih soalnya. Dari soal ini soal terus 5 pangkat min 1, ini kan yang tadi di eksponen. Kalau misalnya per itu kalian bisa jadi yang pernya asalkan 2-nya di pangkat min 1. Pakai ini log 5 pangkat 4 karena 625 itu 5 pangkat 4. Kalau gini 2 pangkat 6 itu karena 64 itu 2 pangkat 6. 1 per 16 itu kan dari 1 per 2 pangkat 4 ya. Nah, bisa ininya ke atas asalkan diminin pangkatnya. Tuh. Oke. Di sini pokoknya
Ini kenapa jadi diubah dari awal soalnya dari sini. Yang ini dari sifatnya, jadi yang di pangkat B itu langsung aja diperin sama pangkat yang A. Jadi 4/-1. Kan pangkat-pangkatnya udah dipindahin ke depan nih. Tinggal 5 log 5. 5 log 5 langsung aja dicoret jadi 1. Plus, ini masih sama, pangkat yang di B diperin pangkat yang di A. Jadi ini yang coret. Nah ini 2, 1, 5 kalau nggak ditulis itu pangkat 1. Sama, ditaruh luar, tinggal 5 log 5 dicoret. Nah jadi kayak gini nih ntar. 4 ini kenapa? 4 ini itu diubah jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Ini tinggal ditaruh sini, masih sama, ini tinggal dicoret. 2 pangkat 3 jadi min 4, min 2/3 plus 8, misalnya 10. Itu nggak di sini? Udah paham atau gimana? Udah nih, udah paham. Dan kakak juga nggak mau ngajarin lama-lama karena kan ini kayak udah dipelajarin itu, jadi tinggal diulang. Nah, kalau emang kalian nggak tahu, ditanyain aja. Cara cepat ngerjain pecahannya gimana, Kak? Pecahan yang mana nih tuh? Yang paling bawah, Angkanya Kak. mana? Ada 2 Yang per ini. 3. Iya. Oke, cara cepatnya gini. Kakak hilangin stop share dulu, masuk ke whiteboard. Nih, cara cepatnya dengan beda soal ya, beda soal. Misalnya ini ada 4, min 4, terus tadi ini berapa tuh? Min 2 per 3, Kak. Min 2/3, terus Plus 8. cara cepat. Nah, kalau ada cara begini, kalian sebenarnya tinggal kerjain dulu yang plus, kan ada syaratnya ya. Plus, gini deh. Coba kita tanpa ngikutin aturan. Jadi min 2/3-nya itu kalian ubah aja sama 8-nya. Jadi min 4 plus 8 min 2/3. Nah, ini kalian hitung dulu. 4 min 2/3. Kalau kayak gini kan tinggal 4 dikali 3 dikurang 2/3. Iya sih. Oh, ini 12, 10/3. Oke. Sekarang bandingin pakai cara lama. Ini per 3 semua. Ini kan min 1, ini per 1. Nah, 1 ke 3 kali 3 berarti 4-nya juga kali 3, min 12. Ini tetap, ini plus 24. Oke, di sini min 2, min 14 plus 24, 3. Hasilnya 10/3. Oke, berarti tadi jawabannya salah, harusnya 10/3. Cara cepatnya ini nih. Paham nggak cara cepatnya? Kalau mau diulangin. Halo? Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Contohnya gini deh. Cara ngerjain soal pecahan yang cepat, itu tinggal kalian samain nilai 4. Ini 5/7, ini plus 13, ini plus 5. Itu kan lama ya kalau disamain penyebutnya. Kalian diubah dulu aja. Min 4 plus 13 plus 5 plus 5/7. Jadi 5/7-nya itu taruh akhir. Nah, ini kalian kerjain dulu. Berapa itu? 18, 14, 5/7. Udah deh. Jadi harus dasar disamain. Penyebutnya cuma ini. Tapi ini juga bisa cara cepatnya itu 14 kali 7 tambah 5/7. Gitu, cara dapatnya. Oke.
Nah, ini kalian ini aja deh, screenshot juga nggak apa-apa. Soalnya kan tadi soal-soalnya juga udah kakak kasih kan contoh soalnya. Sebenarnya sama sih, tinggal kalian dikerjain aja. Udah di screenshot. 1, 2, 3, udah. Nah, ini coba dikerjain dulu. Kerjain. Waktunya 2 menit lah, cukup. Coba dikerjain. Kakak ingatin lagi sifatnya. Udah ada yang ketemu belum? Bisa atau enggak ngerjainnya? Bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Hah? Jawab aja. Kalau lagi dihitung. Oke deh, kakak kerjain aja. Oh, jadi jawab yang A. Oke, yang A. Kita cek bareng-bareng nih. Yang A atau bukan? Sebelumnya makasih buat siapa tadi yang jawab? Maura. Makasih buat Maura udah jawab. Oke, ini kita kerjain. Ini aja. B log A sama dengan ini. Oke, kita kerjain B log A sama dengan B log A kuadrat sama dengan 4. Ini kita tulis ulang. Nah, yang ini 2. Kan ini pangkat 1 nih B-nya. Ya udah tinggal tulis aja 2. B log A dengan 4. B log A ini kan kita bisa keluarin. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 4. Kenapa dikeluarin? Karena ini kalau dikali ke dalam kan hasilnya ini juga. Ini tuh kalau dikali ke dalam.
kali masuk gimana nih? Ini kali masuk ke dalam gini tuh, pasti paham lah. Nah, B log A kali 3 sama dengan 4. Terus B log A sama dengan 4/3. Sekarang ditanya B log A. B log A itu kan kalau pakai sifat berarti 1/A log B sama dengan 4/3. A log B sama dengan 3/4. Oke, benar si Maura. Betul. Yang A. Oke ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau dipaham? Ya pastilah. Karena cuma di sini doang sih yang bingung tuh yang dikeluarin. Kalau kalian belum biasa ngerjain soal pakai yang dikeluarin begini tuh bakal susah. Lanjut aja kali. Oke. Lanjut. Ya benar, ya Pak. Tuh, ini dia ditambah satunya. 1 tambah A. Kenapa Kak? Bisa nggak jelasin ini? Oke. Jadi yang ini itu penjelasannya kalau nggak dituliskan tuh 1. 1 B log A tambah 2 B log A. Kan misalnya ini kita misalin B log A-nya itu X. Jadi X tambah 2X. Hasilnya berapa? 3X gitu. Udah tinggal kita ubah. Tuh. Kenapa ini jadi 3 Kak? Kenapa ini jadi 3? Ya, karena ini 1. Ini tinggal kalian misalin. Jadi X mau jadi Y terserah. Ya, yang penting nanti kalian ubah lagi B log A-nya. Tuh. Beda samaan. Oke. Kan Anda? Ya, selanjutnya ada pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Misalnya, A pangkat X lebih besar dari A pangkat Y. Basis pertama, jika tandanya itu tetap. Tandanya tetap apabila, misalnya contohnya A pangkat X lebih besar dari A pangkat Y. Jadi basisnya itu sama. Karena basisnya sama, berarti tandanya nggak berubah. Yang tadinya lebih besar jadi tetap lebih besar. Yang bawahnya A log P lebih kecil sama dengan A log Q. Jadi P lebih kecil sama dengan Q. Bawahnya juga kayak gitu. Contohnya ada 3 log 3x plus 1 lebih kecil sama dengan 3 log x plus 2. Jadi kita bisa coret 3 lognya. Langkah 1, 3x plus 1 lebih besar dari 0. X plus 2 juga harus lebih besar dari 0. Satunya pindah, yang jadinya positif jadi negatif. 3-nya juga yang tadinya kali jadi bagi jadi min 1/3. Terus X plus 2 berarti X lebih besar dari minus 2. Terus kita lihat garis bilangannya. Karena di garis bilangan min 1/3 itu lebih besar dari 0 dan lebih ada di kanan, kita lihat yang 2 kali dipanah. Kita ambil daerah yang paling banyak dipanah. Jadinya yang kita ambil cuma X lebih besar dari minus 1/3. Gitu. Terus langkah kedua, syaratnya A lebih besar dari 1. Jadinya 3X plus 1 lebih kecil sama dengan X plus 2. Nah, kalau ini maksudnya diambil dari pernyataan yang ini nih. Jadi dia sama. Karena 3X plus 1 di soal lebih kecil sama dengan X plus 2, ya udah tinggal kita
keluarin aja. 3x plus 1 lebih kecil dari x plus 2. 2x lebih kecil sama dengan 1. 2x itu dari 3x dikurang 1. X-nya pindah ke kanan jadi negatif. Jadi x lebih kecil sama dengan 1/2. Nah, baru deh kita lihat, kita gabungin ke dua ke garis bilangan. Tadi kita tahu kalau x lebih besar dari minus 1/3. Sedangkan di langkah kedua, kita dapat x lebih kecil sama dengan 1/2. Jadinya jawabannya yang di tengah. Min 1/3 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 1/2. Gitu. Lanjut. Kalau A-nya itu antara 0 sampai 1, misalnya 1/2, 1/3, 0,2, 0,3, 0,5 gitu. Antara 0 sampai 1, tandanya dibalik. Yang tadinya lebih kecil sama dengan bisa jadi lebih besar sama dengan. Yang tadinya lebih kecil aja bisa jadi lebih besar. Contohnya ada eksponen nih. Contohnya ada 1/2 pangkat 3x lebih kecil sama dengan 1/2 pangkat 2x plus 1. Berarti 1/2-nya bisa kita coret. Karena 1/2-nya bisa kita coret, bisa 3x lebih besar sama dengan 2x plus 1. Ini tandanya berubah karena syaratnya tanda berbalik untuk antara 0 sampai 1. 0 sampai 1. X itu atau basis atau A sama aja. Itu maksudnya. Jadi tinggal kerjain aja. Kalau misalnya berubah posisi, karena dia berubah posisi jadinya berkurang. 3x dikurang 2x jadi x. Satunya kan tetap ada di kanan. Jadi x lebih besar 1. Itu udah nggak ada syarat lain. Kayak gitu. Nah, Kak Rizky bisa dilanjut. Oke, jadi selanjutnya ada materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini yang ada kotak di sini sama di sini, kalian harus hafalin. Kenapa harus hafalin? Karena apa ya? Ya nggak ada kayak nggak ada turunan kayak log tadi gitu. Jadi x1 plus x2 itu min b per a. x1 kali x2 itu c per a, min itu d per a. Akar d. D itu ini. Nah, ini dia udah ditulis juga. Ini x1, kalau bisa di screenshot aja. Oke, 1, 2, 3, di screenshot. Oke, jadi nanti kalian pelajarin aja selesai ini. Nanti kalau misalnya bingung, tanya di grup atau di PC kakak atau PC Kananda. Oke, saya lanjut aja. Langsung ke soal. Ini soalnya juga lumayan susah.
lewatin dulu. Sekarang udah ada jawabannya ya. Ini deh. Yang gampang dulu. Ini. Jadi kakak jelasin dulu sebelum masuk ke soal yang benar-benar soal SBM. Ini ada ini nih. Bentukan nilai A, nilai B, nilai C. Oke. Jadi ada soal kayak begini. Soal begini. Terus kalian kali ke dalam. Kali pelangi. Ketemu kayak gini. 4 kali X, 4X. 4 kali min 2, min 8. Ini X kuadrat. Ini X kuadrat. X kuadrat. Kuadrat, 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 kuadrat. Persamaannya sudah dalam bentuk AX, maka ini jawabannya. Oke. Sekarang kakak ada soal buat kalian kerjain. Kerjain 2 menit. Tentukan nilai A, B, C dari persamaan X kuadrat min 7X sama dengan 5 kali X min 1. Jadi, ini kalian kerjain sambil kakak jelasin. Kalau A itu dia yang di depan X kuadrat. X kuadrat nih. Kalau B itu dia yang depannya dari X. Koefisiennya dari X. C itu konstanta yang nggak ada variabel. Itu, ini B. Nah, sekarang kalian kerjain ini. Kerjain ini dulu sebelum masuk ke soal yang SBM itu. 2 menit. Terserah mau jawab lewat unmute atau di chat bebas. 2 menit dari sekarang. Cari nilai A, nilai B, nilai C. Ada. Oke, benar kayaknya. Si Odi sama Maura hampir sama jawabannya. Bukan hampir ya, emang. Ya, hampir sama. Si Odi min 5, si Maura 5. Terus si Kotonisa 1 min 12, 5. Sama kayak Maura. Odi beda. Gimana nih? Ada mau ngasih jawaban lagi sebelum dibahas? Kasih waktu 5 detik. Iya 5. Iya kali 5 nggak teliti. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Makasih buat Sekonunisa, Maura, sama Audi yang udah jawab. Jadi langsung aja kita kerjain. Ini X kuadrat min 7X. Ke dalam 5X min 5. Kita pindah ruas yang ini ke sisi kiri. X kuadrat min 7X min 5X plus 5 sama dengan 0. X kuadrat min 12X sama dengan 5 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya min 12, C-nya 5. Oke, benar. Bertiga, benar. Mungkin yang udah jawab di kertas masing-masing juga benar. Begitu. Yang penting konsepnya dari persamaan kuadrat ini kalian tahu A-nya itu yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana biar nggak bingung. Kan ini masih soal yang relatif mudah ya, relatif gampang. Sekarang kita masuk ke soal yang soal-soal SBM. Ini kalian kalau yang mau tahu soal SBM kayak gimana, kayak gini. Diketahui X bla 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 dengan syarat, ada syaratnya tuh. Jika jumlah akar persamaan tersebut ini mau langsung dibahas atau kalian mau kerjain dulu? Gimana?
Mau kan kerjain dulu atau mau dibahas langsung? Gimana nih? Mau kalian kerjain dulu atau saya bahas langsung? Langsung bahas aja kan? Oke. Jadi ini dipindah dulu deh. Sini. Diketahui X kuadrat ini dari persamaan ini. Sih enaknya. Sebentar. Oke. Dari ini persamaan X kuadrat bla 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 dengan syaratnya harus kalian perhatiin. Terus jika jumlah akar persamaan tersebut ini dan hasil perkaliannya ini A kuadrat plus 5. Sekarang kakak mau kasih tahu misalnya ada kata-kata kayak gini, jumlah akar persamaan dan hasil perkalian akar-akarnya itu bisa kalian tulis kayak gini. Jadi kalau misal jumlah akar persamaan itu sama aja kayak X1 tambah X2 sama, dan hasil perkalian akar-akarnya bisa kalian tulis X1 min X2. Oke, X1 plus X2-nya itu min B plus 1, sedangkan yang perkaliannya itu A kuadrat plus 5. Ini bisa kita tulis juga min B min 1. Oke, sampai sini. Sekarang kita cari nilai A sama B-nya. Cari nilai A dan B. Caranya gimana, Kak? Tinggal masukin rumus aja. Yang pertama, ganti warna jadi warna hijau. Pertama, itu kita masukin rumus X1 plus X2 sama dengan min B per A. X1 plus X2 ini kan ini. Nih, tuh. Tinggal kita masukin min B min 1 sama dengan min B per A. Kalau kayak bawah ini penyebut tinggal pindah ke sini, itu dikali. Jadi min B min 1 sama dengan min B. Ini kita masuk. Ini min B. Oke. Udah nih, kita udah ketemu yang ini pertama. Terus yang kedua, ganti warna biru. Sekarang kita pakai persamaan yang perkalian. Persamaan yang perkalian dengan A kuadrat plus 5. X1 kali X2 ini kan ini. A kuadrat plus 5. Nah, ini salah. Maaf, ini salah. Nah, benar. Oke. X1 kali X2 itu kan C per A. Ini kan? Ini mana nih? Sebentar. C per A. C per A. Ini salah nih. Sebentar ya. Ini salah nih. Ternyata bukan kayak gini. Maaf.
Berulang, yang pertama ini itu X1 itu kan min B per A. Nah, X1 plus X2 itu min B min 1. Nah, min B per A ini dari sini ternyata dari soal. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Nah, jadi min B per A itu min A kuadrat per 1. Jadi min B min 1 sama dengan min A kuadrat. Oke, ini yang pertama, kita simpan. Terus yang kedua, X1 kali X2 sama dengan C per A. X1 kali X2 itu A kuadrat plus 5. C-nya itu B kuadrat, A-nya 1. A-nya 1. Nah, ini untuk pertama kedua. Sekarang kita pakai apa namanya? Eliminasi. Jadi A kuadrat, ini kita pindah ruas saja, ini juga bisa kalian tulis. Jadi B plus 1. Bisa. Nih, A kuadrat jadi B plus 1. Dan di sini A kuadrat sama dengan B kuadrat min 5. 5-nya pindah ruas. Nah, ini karena sama A kuadrat, kalian coret. Ingin 0, nih B plus 1 min B kuadrat min 5. Gitu. 0, B plus 1, nih kuadrat, nih plus 5. Nah, ini juga kalian bisa tulis. Pindah ruasin semua jadi B kuadrat min B min 6 sama 0. Ini kita kerjain faktorisasi. B-nya itu min 3 plus 2. Nah, nanti kalian kalau misalnya ada yang bingung ditanyain aja di sini. Udah ketemu ini. Terus A-nya gimana, Pak? A-nya tinggal masukin ke salah satu persamaan ini. Antara ini atau yang ini. Serah. Kita masukkan yang persamaan pertama. A kuadrat plus B plus 1. A kuadrat masukin 3 plus 1. A-nya 4. A kuadrat. A-nya ada 2 nilai. 2 min 2. Nah, karena di sini dikasih tahu A-nya itu lebih besar dari 0. Makanya A-nya 2. B-nya lebih besar dari 0. Makanya B-nya 3. Sekarang kita masukin ke ini pertanyaannya. Nih pertanyaannya A plus B min AB. A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 3. AB-nya 2 kali 3. 5 min 6. Maksudnya min 1. Jadi ini yang dikerja. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, ini yang kelima deh. Udah, ada yang mau ditanya nggak? Halo? Ngerti atau enggak? Halo, yang mau ditanyain nggak? Tanya aja sih. Nggak usah malu-malu. Halo. Gak ada orang ya? Mana nih? Ayo dong. Tanyain aja. Biar tanya.
kalau nggak ada yang bingung, masuk ke sesi tanya jawab aja di mungkin mau tanya di situ. Pokoknya ini gitu dah ya. Oke, ini any question? Udah. Banyak teman-teman yang mau nanya. Belum ditutup. Mumpung lagi ketemu nih, kan MTK jarang-jarang. Bisa ketemu lagi bulan depan. Yang mau Gurunya ditanyain siapa sih? sekarang. Kelas 12 gurunya siapa? Wajib sama peminatannya? Bu siapa tuh? Aduh, masa nggak tahu sih? Jawab tuh. Guru siapa? Pak Asep? Atau siapa? Siapa nih? Ada di chat. Gurunya siapa? Guru yang matematika. Lo ada yang mau tanyain nggak? Tanya aja. Ada yang mau nanya nih. Soal-soal UTBK, secara bebas, materi-materi keluar, atau cara cepet, atau apa kek? Nih, gak ada yang nanya, seriusan. Yaudah kali, tutup aja kali. Udah malam. Iya deh. Pokoknya jangan lupa absen. Jangan lupa absen. Misalnya ada yang bingung, tanya di PC juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih tanyanya lagi Zoom gini gitu, dimanfaatin waktunya. Iya. Jangan malu gitu loh. Karena kalian juga kelas 12 ya mau harus aktif. Ya, tutup aja Kak. Yaudah. Iya. Sekian. Semoga ilmu yang diberikan sama kakak-kakaknya bermanfaat buat kita semua. Maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah perbuatan atau sikap yang kurang berkenan di hati kalian. Semangat terus belajarnya. Ya itu benar. Saya juga minta maaf misalnya ada kata-kata yang salah atau gak enak di hati. Pokoknya jadi soal gambaran UTBK itu yang tadi Kak kerjain. Jadi jangan anggap remeh soal UTBK. Itu benar-benar apa ya? Bisa dibilang ribet ya ribet, bisa dibilang susah ya susah, tapi bisa dibilang gampang ya gampang. Tergantung kalian memahami konsepnya aja. Jadi jangan belajarnya harus lebih ekstra daripada belajar ngerjain soal yang ada di sekolah. Gak apa-apa ambis setahun, setelah ambis kan kalian juga udah bebas gitu. Gak mikirin ujian mandiri lagi. Syukur-syukur nanti di SNB kan, terus kalian masuk lewat SNM tuh lebih enak daripada SBM kamu mandiri. Tapi dustain jalur terakhir kalian di SBM aja, jangan sampai ke mandiri. Karena repot. Itu aja dari saya. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.